Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ilman warzuqna fahman nabiyyika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulmatil waham rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanad al-muttasil al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimallahu al-mu'ti wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi bi khairin fid darin amin. Qala rahimahullah radhi anhu. Hadis nomor 304. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qal ikhwanukum khawalukum. Qala al-Hafjati qala Rasulullah sallallahu ikhwanukum tayyibra dulur sira kabeh iku khawalukum ikhwanukum utai pira-pira dulur sira kabeh dulur fil Islam iku khawalukum kang padha ngelayani sira kabeh. Ja'ala kang wis ndadekaken hum ing ikhwanukum sapa Allahu Allah kinyatan ing dan miliki utawa budak. Ja'ala kang ndadekaken hum ing ikhwanukum sapa Allah kinyatan ing budak kang murni atau kang sira miliki, budak kang sira miliki tahta aidikum ing dalem ngisore pira-pira tangan sira kabeh dalam kekuasaan. Tahta aidikum ing dalem ngisore pira-pira kekuasaan sira kabeh. Faman mongko tisalku kanal mo'ono. Faman mongko tesapane wong iku kana men ana sapa akhuhu sedulur iman yakni budake mau. Wong sing duwe budak tahta yadi ing dalem ngisore kekuasaan iman. Tahta yadi ing dalem ngisore kekuasaan iman.
Falyut'im mongko becik aweya pangan sapa manhu ing akhuhu. Falyut'im mongko becik aweya pangan sapa manhu ing akhuhu min ta'ami saka jenise panganane man, min ta'ami saka jenise panganane man, wal yulbis lan becik menganggoni makai, fal yulbis lan becik menganggoni atau makai sapa man hu ing akhuhu min libasihi sangka pakaiane man sing pantes lah, sing kon nggo iku nggokno budakmu, sing kon pangan wehno budakmu, ojo didewek-dewekno, dipadakno pakaian dan makanannya. Wala yukallif lan ojo meksa, wala yukallif lan ojo meksa sapa manhu ing akhuhu untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat, jangan semampunya. Wala yukallif lan ojo meksa sapa manhu ing akhuhu ma ing pekerjaan, ma ing amal ing pekerjaan yaglibu kang ngelindih ngalahaken, yaglibu kang ngelindihaken to ngalahaken apa ma hu ing akhuhu, ndak mampu dia melakukan. Fa in kallafa mongko lamun meksa utawa merdiaken sapa, merdi iku perintah dengan paksa, ya perintah yang harus dilakukan. Fa in kallafa mongko lamun merdi merintah paksa sapa manhu ing akhuhu ma ing pekerjaan ing amal, ma ing amal yaglibu kang ngelindih utawa ngalahaken apa ma yaglibu kang nglindihaken apa mahu ing akhuhu fal yaun mongko becik nulungono, fal yaun mongko becik nulungono sapa manhu ing akhu, atau fal yuin boleh aana atau ya ana yaunu aunan. Fal yaun mongko becik nulungono sapa bantu sapa manhu ing akhuhu. Raul Hamim Imam Ahmad bin Hanbal dari Musnad qaf muttafaq alaih Bukhari Muslim dal Abi Dawud Tirmidzi ha Ibnu Majah an Abi Dzarrin Al-Ghifari, an Abi Dzarrin Al-Ghifari. Hadis ini penting untuk sebuah rumah tangga bermasyarakat, dan Islam mengajarkan persamaan antar manusia, tidak membedakan antara jeragan dan buruh, ya, antara sayyid dan budaknya. Perbedaannya dalam nasibnya saja. Ini nasibnya nasib jadi budak karena hasil perang, atau sebelumnya memang sudah jadi budak diperjualbelikan dan dibeli oleh seorang sayyid jeragan. Itu saja. Masalah kewajiban keagamaan sama. Kalau sama-sama punya akalnya, sayyidnya ya wajib sholat 5 waktu, budaknya juga wajib sholat 5 waktu. Taklifnya sama selama sama-sama mukallaf. Bahkan banyak terjadi lebih cerdas, lebih pintar daripada yang orang merdeka yang memiliki budak itu.
Bahkan dulu para imam ya, imam mujtahid itu banyak dari budak yang dimerdekakan, dari mawali. Suatu ketika Imam Zuhri, seorang yang pertama kali mengumpulkan hadis, menulis hadis dan dikumpulkan, dibukukan, beliau ya, ini Imam Zuhri di saat beliau sowan ke Amiril Mukminin, kepada Khalifah Abdul Aziz bin Marwan, lalu ditanyai, min aina ji'ta ya Zuhri, dari mana kamu datang hai Zuhri? Imam Zuhri yang terkenal itu menjawab, min Makkah, saya dari Makkah ya Amirul Mukminin. Man khalafta fiha, siapa yang kau tinggalkan di sana untuk mewakili kamu? Kalau kamu datang dari Mekah, tentu meninggalkan Mekah. Siapa penggantimu di sana? Wasada ahlaha, dan memimpin penduduk Mekah. Jawabnya Imam Zuhri, Atta' bin Abi Robah, yaitu Imam Atta' bin Abi Robah, yang saya jadikan wakil saya di Mekah untuk memimpin umat sebagai imam besar adalah Imam Atta' bin Abi Robah. Lalu Khalifah tanya, Arabi Ammawali, dia keturunan Arab asli atau asal budak? Jawabnya Imam Zuhri, minal mawali, dia asal usulnya budak ya Amirul Mukminin. Loh kok bisa budak mimpin kota Makkah, menjadi pembesar kota Makkah? Bima sada, dengan apa dia memimpin kota Makkah? Dijawab, bidyana war riwayah, dia itu alim, ilmu agamanya mumpuni, riwayatnya banyak, daya hafalnya luar biasa. Artinya kecerdasan dan kemampuan untuk menghafal, menyimpan ilmu itu seimbang. Bidyana war riwayah. Padahal dia budak asalnya. Akhirnya Amirul Mukminin, an inna ahlad diyana war riwayah la yambaghi ayyasudu. Iya, betul. Orang yang mumpuni, seimbang antara kemampuan otak, kecerdasan dan daya hafalnya, pemahaman terhadap agamanya, memang dialah yang layak menjadi pemimpin. Lalu pertanyaan bergeser, waman sada Yaman, lalu yang memimpin Yaman siapa? Dijawab, karena ini ulama besar Imam Zuhri ini. Jadi kalau melihat riwayat ini, Imam Zuhri ini membawai berbagai negara, membawai para pemimpin-pemimpinnya. Menjawab, Taus bin Kisan. Yang memimpin adalah Imam Taus. Siapa dia? Kata Amirul Mukminin, Arab apa? Arab asli apa keturunan budak atau asal usul budak? Sama, budak asal usulnya Imam Taus itu. Lalu apa yang diajarkan, digunakan untuk memimpin kota Yaman, negara Yaman? Jawabnya Imam Zuhri, ya sama dengan Imam Atta', ya sama dengan Imam Atta'. Nah, itu. Jadi memimpin dengan bidyana war riwayah, sama. Jadi bima sada qaumahu, bima sada alaihi Atta'.
Sama dengan Imam Atha. Terus tanya Mesir siapa? Yazid bin Abi Khubaib. Asli Arab? Enggak, sama budak. Lalu siapa yang memimpin Kufah? Siapa yang memimpin Basrah? Semua ternyata asal usul budak semua. Imam Makhul, ya, Imam Hasan Basri. Akhirnya Amir Mukminin, loh, kok semua ini dari budak semua? Mana yang Arab asli? Jawabnya Imam Zuhri, hada dinullah, hada amrullah wa dinu. Inilah memang keputusan Allah dan agama Allah. Ya. Barang siapa yang mau mempelajari agama, bertolabul ilmi dengan sungguh-sungguh, lalu diimbangi dengan kemampuan untuk memaparkan kapanpun dibutuhkan ilmu-ilmu tadi, dia akan menjadi pemimpin. Tidak pandang dia keturunan siapa, keturunan kiai atau keturunan tukang becak, tapi kalau mau dia berjuang menekuni ilmu-ilmunya, ya, riwayat-riwayatnya yang dia mampu memaparkan dimanapun dibutuhkan, maka dia akan menjadi pemimpin. Jadi jawaban Imam Zuhri ini sudah menjadi sunnatullah. Dan barang siapa waman doya'ahu sakoto, siapapun yang menyia-nyiakan ini ilmu dan kemampuan-kemampuan itu tadi, walaupun dia keturunan Arab, keturunan bangsawan, keturunan ulama, ya sakoto, dia akan jatuh. Akhirnya si Amir Mu'minin, kalau begini bisa-bisa masjid-masjid jamek, khotib-khotibnya adalah budak-budak semua, asal budak semua. Orang Arab-Arab asli duduk hanya mendengarkan, duduk manis hanya mendengarkan. Nah itu. Jadi perbedaannya hanya karena nasib saja. Kalau kecerdasan mungkin, bahkan Mesir pernah dipimpin oleh para budak, mamalik. Ya, dia masih budak, tapi diberi jabatan menteri, jabatan menteri ini, menteri itu, menteri, tapi budak. Makanya oleh Imam Abdus Salam Izzuddin Ibn Salam, di saat Mesir mengalami krisis, sedangkan dia menghadapi peperangan, ya, untuk menghadapi Tartar, maka beliau berfatwa agar menteri-menteri itu dijual saja. Jadi menteri-menteri itu dijual. Loh, kok bisa menteri dijual? Iya, karena budak dia. Hanya jabatannya saja menteri. Jadi kalau ini hampir tidak kita temukan sekarang budak, mungkin mendekati itu adalah buruh, pembantu, jangan dibeda-bedakan. Pembantu, kalau kamu makan ikan ayam, pembantunya ya makan ikan ayam. Jangan jerakannya makan ayam, apa pembantunya ikan tempe, tahu, ya, jangan. Samakan, pakaiannya juga sama. Inilah Islam, hadisnya sahih, ya, Bukhari Muslim, lengkaplah. Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan ini dari sahabat Abi Dzarin Al-Ghifari. Wa bi'liqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Ra'aindal an Umar bin Khattab. Akhwafu ma utai kang luwih nguwatirakene perkara. Akhwafu ma utai luwih nguwatirakene perkara, luwih medhekake perkara. Akhwafu ma utai luwih nguwatirakene perkara. Akhafu kang nguwatiraken ingsun Kanjeng Nabi.
akhafu kang watiraken ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. Saya mengkhawatirkan umatku, umat-umat ijabah itulah. Aku pikiri terus, saya khawatir mereka. Ya. Tapi yang lebih aku khawatirkan lagi ada kullu munafikin. Iku kullu munafikin, saben-saben munafik alim lisan kang alim lesane. Kullu munafikin, saben-saben wong munafik alim lisan kang alim lesane. Rawu Aindal an Ibnu Umar. Yaitu orang yang alim lesannya tok, tapi tidak alim spiritualnya. Alim lesannya gimana? Ya tentu kitabnya bergudang-gudang, dia baca semua. Bahkan hafalannya luar kepala, hafal semua. Dia mempermainkan agama, menjual agama. Ini yang paling dikhawatirkan dari Rasulullah SAW. Umatku yang paling aku khawatirkan adalah umat yang munafik, yang hanya alim lesannya saja. Nah ini kata munafik itu bisa merambah ke orang-orang besar, ke ulama, ke siapapun. Dulu waktu Indonesia dijajah Belanda, itu kan ada jenderal siapa itu yang menguasai Van der Plas. Van der Plas ini tidak mukmin, tapi apal Quran, apal tafsir. Tafsir itu apal. Terus Senuk Hongronjo ini pernah lama di Mekah ngaji sampai namanya diganti Abdul Aziz, dan pernah dikirim ke Indonesia ya untuk ini, untuk mengganggu, mengaburkan akidah dan keyakinan. Dia pinter, kitab-kitab lain hadis-hadisnya apal. Senuk ini. Makanya kemarin kita bicara tentang masalah para orientalis, orang-orang barat Eropa yang mempelajari ilmu-ilmu ketimuran. Dia hanya sengaja mempelajari bukan dalam rangka kesadaran. Jadi ilmu agama dipelajari, difahami, tapi nah itulah Allah menciptakan macam-macam hambanya. Ada yang pinter tapi sesat, ya. Ada yang hanya alim lesannya saja tapi tidak alim hatinya. Ya ini munafik itu, ya, munafik. Saking bahayanya orang munafik, sampai awal-awal surat Al-Baqarah diawali berapa puluhan ayat menerangkan orang-orang munafik, saking bahayanya. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang-orang yang pakai serban, pakai jubah, tasbihnya diputer, tapi dia hanya alimul lisan saja. Ilmunya hanya di lisan, tidak di hati. Maka penting ilmu ini harus diiringi dengan riyadhah, hati-hati. Makanannya yang halal, ya. Apa yang dipakai halal, jangan sembarangan. Bal kedubal, basandal, bakadal, ya, babantal, sing penting keuntal, jangan begitu. Iki loh Kanjeng Nabi mengatakan, akhwafu ma akhwafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan. Umatku yang paling aku khawatirkan adalah mereka orang-orang munafik yang hanya alim lisan. Kenapa? Karena dia akan menjadi dhalun mudhillun. Dia sudah sesat, menyesatkan. Sesat, menyesatkan. Kalau dia sesat sendiri, ya urusan sendiri. Dia yang akan menerima. Tapi menyesatkan orang lain,
tersesatkan dengan orang-orang kelompok-kelompok itu. Ya, mirip-mirip dengan apa yang saya terangkan kemarin. Mulai siapa Rasulullah diganggu-ganggu, cari-cari kelemahan, padahal tidak punya kelemahan. Akhirnya nuduh gini, nuduh gitu. Keluarga Rasulullah, istri-istri Rasul, sahabat-sahabat Rasulullah, ya, itu diceritakan. Bahkan Imam Bukhari juga hafal hadis yang sekitar 600.000 hadis, dipilah-pilah, dicari yang betul-betul. Ini dianggap tidak rasional. Sahabat Abu Hurairah yang hanya 3 tahun ketemu Rasulullah, hadisnya puluhan ribu lah katakan, dianggap jangan-jangan Abu Hurairah itu hanya nama tanpa ada orangnya. Masa ada manusia kok hafal seperti itu? Sahabat Abu Hurairah itu mampu memaparkan, menyampaikan hadis yang lama pernah didengar dari Rasulullah SAW, persis, tidak kurang, tidak tambah. Kenapa? Karena pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Serbannya ini didoai lalu dipakaikan pada sahabat Abu Hurairah. Hanya 3 tahun ketemu Rasulullah, mendampingi Rasulullah, tapi riwayat hadisnya melebihi hadis sahabat-sahabat senior yang lain. Beliau menyatakan, ta'allamtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ilmi jirabain. Ahaduma fabasastuhu ilan nas wa amal akhar lau basastuhu lakuti ahadal khulqum. Dia cerita, aku ngaji kepada Rasulullah itu seibaratkan ada 2 ilmu, macam ilmu. 2 peti, yang satu, dua-duanya ilmu. Yang satu peti ini konsumsi untuk umat. Konsumsi untuk umat. Yang peti yang lain hanya khusus saya. Karena kalau yang peti yang lain saya ceritakan, saya akan dituding orang zindik, orang kafir, orang murtad, orang apa. Karena enggak nyanda. Ya, ilmu-ilmu sir asrar. Nah, yang satu ini yang disebarkan, beliau adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Kalau Allah telah menakdirkan seseorang diberikan kemampuan daya hafal yang luar biasa, apalagi pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, tidak mustahil kan? Banyak. Nah itu, Imam Suyuti saja pengaring ini yang menghimpun hadis-hadis ini, karyanya ratusan kitab besar-besar. Kalau dihitung dengan usianya, akal ini tidak percaya. Per jam per menitnya, berarti beliau sudah menghasilkan kitab besar. Siapa yang mampu baca saja belum, ya satu kitab belum khatam. Ini ditulis di waktu dulu, semuanya serba sederhana, tapi diakui beliau. Nah ini hadis Jamus Shaghir saja berapa puluh hadis, berapa puluh ribu hadis ini. Belum Jami'ul Kabirnya. Ini Jamus Shaghirnya saja yang kita baca. Dan di situ macam-macam bab, macam-macam fan, macam-macam masalah, termasuk pembahasan masalah hadis menerangkan orang-orang munafik yang alim lisannya itu. Hati-hati. Jadi kalau kamu cari ilmu, lihat dulu orangnya, wariknya, zuhudnya, hati-hatinya, tidak sembarangan. Kenapa Rasulullah kok sampai mengkhawatirkan orang-orang munafik yang alim lesannya saja tapi tidak alim hatinya, tidak cerdas spiritualnya? Inilah mansya'ul khauf, tumbuhnya kekhawatiran Rasulullah karena ini. Karena kalau orang dan zaman sekarang lebih mengandalkan omongan, sampai dia itu masuk pada kelompok-kelompok
sekarang ini pengamat itu kan pandai ngomong. Ya. Bahkan kalau orang ingin memperoleh kedudukan, ya, bisa tersohor, termasyhur, itu banyak bicara. Banyak bicara itulah sebetulnya yang dikhawatirkan. Dan orang munafik itu orang yang banyak bicara, ilmunya hanya di lisannya. Jadi yang dimaksud alimul lisan itu ngomongnya itu sudah diatur di model seperti apa agar orang lain condong, tertarik. Takbirnya yang indah, hujah susunan katanya yang kuat. Akhirnya orang lain tertarik. Tertariknya orang lain berarti sesat. Karena dia hanya permainan kata-kata. Orang yang percaya pada dirinya akhirnya ikut sesat. Di sini disebutkan alimul lisan. Kenapa kok disebut alimul lisan? Kok lesannya yang alim? Padahal kata-kata alim itu biasanya mensifati hati atau akal. Akal yang alim atau hati yang alim. Tapi di sini kok lesan yang alim? Begini, dia punya akal, orang munafik, punya hati, tapi akal hati yang kosong. Farihul qalbi, ya, farihul akli. Kosong dari apa? Dari ilmu, dari akidah. Akidah yang benar. Jadi akal yang mestinya berisi ilmu, makrifat, akidah yang benar, kosong. Akhirnya diisi oleh ilmu-ilmu yang batil itu tadi. Intrik-intrik ingin menyesatkan orang lain. Atau menjadi cecunguk-cecunguk. Atau menjadi semacam ini combe-combe, ya, dari orang lain, kepentingan orang lain, maklaran kebaikan, kebenaran hanya lesan, tapi bukan kebenaran yang sungguhnya, tujuannya untuk menipu. Ini yang mereka hatinya kok dianggap kosong. Kalau kosong akhirnya dipenuhi oleh kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan itu tadi. Atau keyakinan-keyakinan yang mengandung kekufuran. Sehingga tidak layak dia disebut orang yang alim, hatinya hanya yang pas dia itu disebut orang yang alim lesannya. Alim lesannya bukan alim hatinya. Inilah dawuh Rasulullah yang luar biasa ini. Wa bila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati al hawa wa fi riwayatin ittiba'ul hawa wa tulul amal. Rawi Aindal an Jabir, hadisun dhaif. Akhwafu ma utawi nguwatiraken perkara. Akhwafu ma utawi luwih nguwatiraken perkara. Akhwafu ma utawi luwih nguwatiraken perkara akhafu kang nguwatiraken ingsun ala umat ingsun al hawa iku hawa nafsu atau wa fi riwayatin ittiba'ul hawa, nuruti nafsu, nuruti kesenangan. Hawa itu mailun nafas, kecondongan hati dan nyelewengnya hati. Watulul amal lan suwene ngelamun, suwene angen-angen. Merasa hidup lama di dunia ini akhirnya lupa mempersiapkan diri. Wong saya masih lama hidup di dunia. Nantilah kalau sudah tua, nantilah kalau ini, kalau itu. Kalau kesenangan saya, pengalaman saya sudah saya alami,
sudah saya capai nanti baru saya ini tulul amal. Rawaindal an Jabir. Kekhawatiran yang lain yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan atas umatnya, yaitu mengkhawatirkan kalau umatnya hanya mengikuti hawa nafsu. Ibadahnya kecampuran hawa nafsu, ngajinya kecampuran hawa nafsu, semua kebaikan-kebaikannya kecampuran hawa nafsu. Ini yang paling dikhawatirkan, karena inilah penyebab sebuah kehancuran. Penyebab kehancuran. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu, sudah banyak contohnya, dia dihancurkan oleh Allah di dunianya. Kenapa? Karena hawa ini selalu mengajak menjauh dari Allah, bukan mendekat pada Allah, menjauh pada Allah. Kan itu ada ayatnya, orang-orang yang mengikuti waqad khaba man dassaha. Celaka, merugi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, menyusupkan hawa nafsu. Tapi sebaliknya qad aflaha man zakkaha, sungguh orang-orang yang membersihkan dirinya dari hawa nafsu, dia akan meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan. Qad aflaha man zakkaha, sebaliknya waqad khaba man dassaha. Jadi hawa nafsu itu musuh yang jahat sekali. Banyak orang jatuh, kemuliaannya jatuh, kehormatannya jatuh, masa depannya hancur karena mengikuti hawa nafsu itu tadi. Ini yang pertama, ini yang saya khawatirkan. Karena hawa nafsu itu menyenangkan dohirnya. Yang kedua, tulul amal. Suwene angen-angen, suwene lamunan. Ngelamun, kalau saya hidup 1000 tahun, saya begini. Atau dia orang yang merasa hidupnya masih lama, padahal dia tidak tahu kematian ini membuntuti dia. Kan dia tidak tahu kontrak habisnya kehidupan kapan, tidak tahu. Tapi buktinya dia tenang-tenang saja, kewajiban tidak dilakukan, ketaatannya ya begitu-begitu saja. STMJ, STM, sholat terus, maksiat jalan dong. Ya sholat ya, tapi maksiat ya. Makanya ulama-ulama dulu menyatakan inna amaniyal maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Banyak lamunan-lamunan merasa masih lama hidup di dunia sehingga lupa mempersiapkan diri untuk masa depan akhiratnya. Ini telah mempermainkan kaum, umat, beberapa kelompok manusia dipermainkan oleh lamunan-lamunan. Merasa hidup lama, masih panjang masanya. Hatta kharaju minad dunya mafal, sehingga dia keluar dari dunia alias meninggal dunia dalam keadaan kere, mafalis, muflis, bangkrut, tidak punya apa-apa. Mungkin dalam benaknya pikir, oh, Allah itu Ghaffar, Ghafurur Rahim. Berapapun dosa yang saya lakukan, Allah Ghaffar. Kalau diampuni, berapapun dosa diampuni. Loh, memang Allah mengampuni. Ya, memang Allah kuasa menghapus dosa-dosa kita. Tapi mengosongkan waktu kita daripada ibadah, daripada amal, ini sebuah kecelakaan atau malapetaka yang akan kita. Nah ini. Ada orang bilang, ngomong gini, saya maksiat berapapun
Allah tidak terganggu. Bahkan maksiatnya orang sedunia Allah tidak terganggu. Ini memang kata-kata betul, tapi tujuannya kan kebatilan. Agar kebatilan dia, kemaksiatan dia dibiarkan. Saya melakukan apapun tidak akan ganggu-ganggu Allah. Iya, tidak ganggu Allah, tapi ganggu dirimu sendiri. Tidak membahayakan Allah, iya betul, tapi membahayakan dirimu sendiri. Kemaksiatanmu akan menghancurkan dan membahayakan dirimu sendiri. Lu mestinya berpikir seperti itu. Itulah disebut kalimatu haqqin urida bihal batil. Tulul amal berbahaya. Makanya Quran surat Al-Hadid coba dilihat. Ada ayat alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Sudah saatnya sekarang, sudah datang waktunya. Ya. Bagi orang beriman apa? Agar mereka mengkhusyukkan diri, khusyuk ibadah, khusyuk ngaji, khusyuk talabul ilmi, khusyuk untuk zikrullah, lidzikrillah. Jangan kalian, kata Allah, meniru orang-orang utul kitab. Dia mendapat gelar ahlu kitab, tapi kitabnya tidak pernah dibaca, tidak pernah dipraktekkan. Hanya gelarnya saja diambil. Ini sama dengan gelar-gelar yang lain. Hanya untuk pengalaman, bukan untuk diamalkan. Mereka diberi kesempatan hidup lama, fatala anul amad. Tapi akhirnya tidak mengingatkan mereka, tidak lamanya hidup bukan digunakan untuk kebaikan, malah dibuat kosongan, pengangguran, sia-sia. Fatal anuat fakot akhirnya membuat hatinya keras. Fakosat qulubuhum wa katsirun, dan kebanyakan mereka mayoritasnya adalah orang-orang fasik. Ini akibat apa? Tulul amal, bahayatul amal ini. Jadi kita harus siap siaga terus. Jangan memberi kesempatan setan dan nafsu mempermainkan kita. Ya semampu kita, tapi usaha. Hadis ini walaupun dhaif tapi isinya betul. Akhukal bikriyu wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna shilli kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولودينا والآل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد تصحب والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي أزمة
قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى وأبو السرج نحن بالله عزنا والحق بالمقرب بهما عزنا لا بجاه ومنسب كل من قريب وأجنبي سيفنا فيه حسبنا الله والنبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.